yang update details. Kita lihat apakah datanya terlengkapi atau tidak. Dari auto, nah ini sudah mulai terlengkapi itu. Coba teman-teman lihat perubahannya, yang tadinya cuma satu penulis bisa jadi bertambah ya. Penulis, kemudian abstraknya, keywordnya nanti akan bertambah. Karena Mendeley ini akan disesuaikan dengan metadata yang sudah ada di dalam Scopus. Nah, kita tunggu sampai semuanya terlengkapi ya. Oke, sambil menunggu metadata terpenuhi, tersempurnakan ya oleh Mendeley, kita coba cari ya host viewer untuk kita gunakan host viewer. Oke, bagi yang belum punya host viewer silahkan. Cuman host viewer ini berjalan di atas Java ya. Jadi kalau yang belum punya Java silahkan untuk menginstal Java dulu. Javanya diinstal dulu, baru nanti bisa di sambil lihat di menu ini apakah sudah lengkap atau belum. Dicek-cek lagi ya. Masih ada yang belum terupdate. Seperti ini contohnya. Silakan, Adam. Pak, saya ingin bertanya, kan saya baru install Mendeley Desktop ya Pak. Mungkin saya Hmm. sempat tertinggal sebentar. Tadi setelah masukin import yang file dari RIS itu yang dari tadi udah diimpor, habis itu tinggal update details doang kan ya Pak? Atau ada step lagi yang mungkin saya terlewat Pak? Langsung aja, Adam. Jadi kan tadi sudah impor. Kalau mau fokus ke satu itu berarti bikin folder kan. Nah, nanti tinggal di-update details saja. Untuk di Oke, step di baik Pak. Mendeley. Di save jadi file baru lagi nggak Pak di Mendeley Desktopnya? Yang baru Nanti kita diimpor akan ini? ekspor ya. Oh iya Pak, oke Pak. Siap. Kita baru Makasih Pak. update details. Oke. Silakan. Saya tunggu ya. Pak, mau nanya Pak? Mau nanya apa?
Yang request API key-nya itu kan create API key ya Pak. Terus disuruh isi label sama website URL tuh isi apa ya Pak? Itu teman-teman boleh bebas ya. Ininya misalkan my label atau m label atau label 1 boleh. Website URL-nya boleh tidak diisi juga. Nanti tinggal baru submit. Oke. Coba dulu. Ya. Oke, ada problem? Nah, ini sudah lengkap ya. Jadi teman-teman coba untuk mengupdate details beberapa kali ya. Jadi asalnya autorsnya cuma 1 jadi bertambah ya. Oke, kalau sudah teman-teman blok lagi ya. Kemudian kita coba ekspor. Bisa langsung Ctrl E ya. Kemudian kita ganti formatnya dalam bentuk list. Nah, ini bahan olahan. Ini yang sudah jadi, kita simpan. Oke, Otway bisa? Aman, Pak. Apa lagi? Aman Rifa? Bisa? Masih nyoba, Pak. Masih coba yang mana? Lagi ini install sih, Pak. Karena kemarin belum sempat. Oke. Nadine, Faiza, Aman, Pak. sudah sampai mendeleng? Sudah. Nadine? Oke, sip. Oke, kalau sudah, hasil ekspornya akan kita visualisasikan ya. Menggunakan post viewer. Teman-teman coba create seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 3, ada network data, bibliographic data, dan text data. Kita coba bibliographic data, kemudian kita next. Nah, ini ada 3 sumber ya. Yang pertama itu dari API, kemudian dari bibliographic database file seperti Scopus, Web of Science. Yang ketiga itu adalah RMS, Reference Management File.
reference manager files ini kita asumsikan kita mengambil data dari luar ya. Seperti halnya kita menggunakan data yang dari publish or perish, itu kita masuk dalam reference manager files yang disempurnakan melalui Mendeley. Nah, kita gunakan dari list ini, kemudian kita masukkan hasil tadi yang sudah kita update details di dalam Mendeley ya. Ini bahan olah yang sudah saya simpan, yang sudah saya ekspor tadi dari Mendeley. Kemudian next. Nah, ada dua ya teman-teman. Semuanya ada co-authorship dan co-occurrence. Kita coba satu-satu. Co-authorship, kemudian kita tentukan semakin kecil ini semakin kecil nomor dari dokumennya, nomor dokumennya semakin besar pertemuan yang ada di dalam thresholdnya ya. Autornya tetap 883, berarti kalau kita masukkan hanya satu, misalkan satu dokumen yang kita hitung ya, bukan 2 dokumen, bukan 3 dokumen pertemuannya, maka akan semakin sedikit ya kalau semakin banyak dokumennya. Makanya kita tentukan dulu, coba satu dokumen ya, thresholdnya. Kemudian ada 883 autornya. Kita cek, kemudian kita dari jadi bisa dipastikan nanti interpretasinya bagaimana, apakah memang dari Gema ini ya, si Gema ini mempunyai co-authorship ya dengan beberapa penulis lain. Ini biasanya kalau memang mendominasi itu nodes-nya itu lebih besar ya. Oke. Satu pola, satu visualisasi sudah kita dapatkan analisisnya. Ada 2 cluster ya. Cluster warna merah dan cluster warna hijau. Kemudian kita lihat overlay-nya. Makin ke sini semakin terbaru ya. Jadi 2020, 2021 ya. Ini paling banyak autornya. Kemudian density-nya ya kita simpan yang network visualisasinya. Jadi teman-teman save saja. Oke, ini baru dari co-authorship. Nanti teman-teman save dalam bentuk PNG, kasih co-authorship, co-authorship. Biolog. Nanti teman-teman save. Oke. Satu sudah kita dapatkan visualisasinya. Kedua adalah kita coba yang tadi masih dalam step yang sama ya. Bibliographic data, kemudian kita masih upload yang tadi bahan yang sudah kita olah di dalam Mendeley. Yang ditentukan adalah keywordnya. Lalu kita masukkan, kita turunkan ke occurrence-nya, nomor occurrence-nya. Kita coba. Nah, seperti ini hasil yang didapatkan. Ada, kalau kita analisis, ada 17 cluster ya.
Kemudian kalau kita lihat overlay-nya, ini semakin kuning semakin baru ya. Dari sini. Ini hal-hal yang dibahas secara keyword ya. Kemudian yang paling sentral itu adalah cancer ya. Memang cancer ini paling banyak dikaji. Cuma secara tahunnya memang sudah agak lama ya. Kemudian density, kita lihat secara density-nya. Ada cancer, ada iron, ada immunity. Ini hal-hal yang berkaitan dengan pemetaan keilmuan yang dikaji di dalam biologi. Ya. Proteomics, kemudian imunoterapi, metabolism, autophagy, kemudian biomarkers. Nah, ini adalah bentuk-bentuk. Jadi kita lihat klasternya. Klaster 1, klaster 2 dari cancer hubungannya kemana, dari immunity berhubungan kemana. Ini akan menjadi membentuk suatu jaringan. Oke, 2 visualisasi sudah kita dapatkan. Yang ini kita simpan lagi sebagai co-occurrence. Fokus biologi. Sip. Oke. Bisa mengikuti? Aurel, gimana Aurel? Masih nyoba, Pak. Coba yang mana Aurel? Masih Saya dalam masih percobaan. install, Pak. Install apa? Itu install Harzing. Kemarin saya belum download Harzing. Oke. Yang sudah sampai tahap visualisasi, boleh jempolnya. Bapak, maaf. Ya. Saya ketinggalan di yang co-occurrence itu, Pak. Oke, occurrence ya. Kita tinggal sama kayak tadi ya, sama kayak authorship, kemudian list-nya, kemudian masukkan filenya, tinggal pilih occurrence. Kalau tidak muncul berarti metadata di dalam Mendeley-nya itu tidak terupdate ya, sehingga keyword-keywordnya itu tidak muncul. Kemudian sama ya, next. Dan ini kita turunkan, boleh kedua, boleh satu ya. Kemudian next. Occurrence. Bisa. Ya kan, saya tunggu sampai kepada visualisasi karena kita akan mencoba metode lain. Pak, maaf Pak. Ya, ada kendala? Memudahkan? Iya Pak, saya yang API key-nya dari tadi nggak bisa Pak. Kenapa ya Pak? Coba boleh share screen. Bisa dijelaskan aja. Itu tidak bisanya karena dimasukkan ke Harzing-nya atau tidak bisa muncul API. Sebentar Pak.
kayak gini Pak. Oke, terus search, coba search. Bisa? Ini search. Error Pak dia Pak. Udah di restart harzingnya. Coba di close dulu, baru masuk lagi. Tadi APK-nya udah masuk. APK-nya tuh ini ya Pak. Yang aduh sebentar. Ya. Sebentar Pak, saya lupa. Website URL yang di APK-nya itu apa ya Pak? Dia masukin link Scopusnya apa gimana ya Pak? Saya ulangi ya, coba close dulu. Oh iya Pak. Jadi nanti yang di APK itu dapatnya dari sini, dari Scopus API. Kemudian I want an APK ya. Nah, ini muncul. Kalau belum ada, silakan buka. Silakan buat ya. Label misalkan label new misalnya. Ya tinggal agree submit. Nah, seperti ini. Nanti keluar sebenarnya. Ini yang dimasukkan ya. Kunci ini yang dimasukkan ke dalam Harzing. Ya. Kalau ternyata Harzingnya sudah bisa jalan, berarti tidak perlu masukkan APK. Ya. Itu, Rehan. Oh oke baik Pak. Saya coba lagi Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Pak, mungkin yang co-authorship Pak. Saya tadi tertinggal. Yang visualisasinya? Iya Pak. Yang co-authorship, ini kan dari Mendeley. Dari Mendeley sudah diekspor? Sudah Pak. Dari Mendeley diekspor, kita visualisasikan. Tinggal create, kita buat ya. Kemudian create a map based on bibliographic data. Kita pilih yang ini. Kemudian kita next. Kita ambilnya yang paling bawah, yang RIS ya. Kemudian kita next. Masuk ke Mendeley yang sudah kita ekspor tadi dalam bentuk RIS ya. Oke. Lalu kita next. Nah, ini co-authorship. Kita pilih co-authorship. Next. Kemudian kita turunkan. Kita ambil satu number dalam satu dokumen ya. Jadi kita tidak mengambil dua dokumen bersama-sama, tapi kita mengambil satu di pertemuan ya, meet the threshold-nya lebih besar. Tinggal kita next. Kita next. Nah, seperti ini. Hal yang sama pun berlaku untuk co-occurrence, tinggal ganti nanti di tipe analisisnya ya. Choose type of analysis and accounting method. Perhitungan metodenya kita pakai co-occurrence. Karena memang di Scopus ini dari publish or perish ini terbatas ya. Jadi hanya ada dua analisisnya.
Ada co-authorship dan ada co-occurrence. Kejadian secara bersama di dalam kata kunci. Nah, co-occurrence tinggal ganti occurrence. Kita atur number of occurrence-nya, kita masukkan ke dalam satu atau bisa dua ya. Kalau dua lebih sedikit nantinya. Gitu. Kalau kita menggunakan dua number. Cancer tetap paling yang utama. Besar. Oke. Itu bisa diikuti. Siapa tadi? Adam? Ya Pak, bisa Pak. Ya, terima kasih Pak. Nanti hasilnya di save ya. Yang co-occurrence di save, yang co-authorship di save. Oke, yang lain ada problem? Bapak izin mau nanya, Pak. Ya, silakan. Jadi saya udah ke yang false viewer-nya, tapi dia tuh munculnya jadi bulatan gitu, terus di bawahnya itu emang ada tulisan links-nya itu 0, jadi nggak ada garis-garis kayak punya Bapak gitu yang ada notes-nya gitu, Pak, yang garis-garis gitu, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Coba diatur, karena memang lebih besar dokumennya, lebih sedikit link yang akan munculnya. Saya ulangi tadi, itu Deswita yang co-authorship atau co-occurrence? Dia, iya, co-authorship. Co-occurrence, Pak. Itu diatur di sini. Coba diturunkan ini. Terus threshold-nya. Coba diturunkan ke 1 ya. Itu berapa terus threshold-nya? Oh, ini saya masih yang ini, Pak, yang masih yang autornya. Terus saya udah nyoba yang kayak Bapak, masih 1. Autor kayak gini kan. Nah, ini just threshold-nya udah 1. Udah, Pak. Berapa autor di sana keterangannya? Saya dapat autornya 194 karena dapat 200 artikel doang, Pak. Sama, saya juga 200 artikel kan. Kemudian kita lihat next-nya. Nah, di sininya ada berapa autor? Banyak nggak? Cuma 194 doang, Pak. Oke, total link strength-nya ada ketentuan, ada 36, ada yang 24, 20, 17. Atau 0 semua? Nah, iya di links-nya itu 0. Terus di finish ada cuma 1, cuma bulat-bulat doang. Iya, iya, Pak. Berarti tandanya itu tidak ada jaringan gitu. Di pembahasan, kamu menggunakan pembahasan apa? Itu pakai keyword yang biologi, Pak. Berarti data yang kamu tarik kemungkinan kalau kita melihat validitasnya, valid atau enggaknya, apa memang metadatanya sudah sesuai atau belum? Yang kedua, data yang tertariknya adalah data yang memang tidak berhubungan dan tidak punya jaringan.
Kita bisa menginterpretasikan seperti ini. Karena 200 data yang punya saya bisa berbeda dengan 200 data yang punyanya Deswita gitu. Itu bisa jadi karena memang pemilihannya berdasarkan Harzing tadi. Atau saya menggunakan biologi menggunakannya pakai Y, kalau misalkan Deswita pakai I. Nah, itu bisa berbeda juga. Tergantung nanti pemilihan keyword dan validitasnya. Dan nanti dicek lagi metadata di Mendeley-nya apakah memang sudah sesuai atau belum. Karena nanti kalau di